Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada hidup yang paling membahagiakan dan paling menyelamatkan kita ketika kita hidup di dalam bingkai ketakwaan. Karena takwa itulah kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah kita diselamatkan. Maka tiap pekan umat Islam, khususnya bagi kaum muslimin, diingatkan terus tentang pesan takwa di tiap-tiap khutbah Jumat karena saking pentingnya. Marilah kita perhatikan satu ayat terakhir sebelum berakhirnya ayat surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 29. Qul huwa rahman. Katakanlah dia Allah Ar-Rahman. Amanna bihi. Kami beriman bihi kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna. Dan kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamuna. Maka niscaya kalian semua. Man huwa fi dhalalim mubin. Akan tahu siapa dia orang yang berada hidupnya di dalam kesesatan nyata. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Berbicara masalah tawakal, kita berbicara masalah profesionalisme yang dibingkai dengan amanah. Khatib berlindung daripada kesalahan menerjemahkan bahasa tawakal. Tawakal itu adalah kerja cerdas, kerja keras, kerja antusias, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Lantas hasilnya diserahkan kepada Allah. Ini bukan urusan kita, ini adalah urusan Allah. Apapun hasilnya, Allah pasti memberikan yang terbaik. Ini yang pertama. Nomor kedua, ada halangan kita, ada rintangan kita dalam bertawakal. Apakah itu? Pertama, kekuatan logika. Ketika kekuatan logika, kekuatan rasional, kekuatan matematik yang secara kasat mata bisa menyelesaikan masalah dan kita menepikan makna tawakal, maka siap-siaplah kita akan terjerumus ke dalam dunia kesesatan, jalan kesesatan. Seperti apa yang Allah bilang tadi. Man huwa fi dhalalim mubin. Dalam kitab Nasul Ibad dikatakan, wa mani'tasama bi aqlihi dhalla. Barang siapa yang bergantung, barang siapa yang bersender pada kekuatan akal, merekayasa sesuatu serapih mungkin, dibuat skenario yang begitu rapih. Tapi ingat, karena Allah tidak ridho dan ini menyalahi dhalla, maka kekuatan akal itu, kekuatan skenario akal manusia, rasional dengan didukung berbagai macam kekuatan, ujungnya adalah kesesatan. Maka dalam hidup, jangan coba-coba kita ini menghamba, menuhankan kekuatan akal. Mari kita letakkan akal itu satu strip di bawah wahyu. Satu strip di bawah Al-Quran. Bahkan beberapa strip. Tetap Al-Quran. Tetap keinginan Allah yang harus kita kedepankan ketimbang kita menuhankan kekuatan akal rasio dan kekuatan
hitung-hitungan manusia. Karena Allah maha merubah, maha merusak. Maksudnya merusak rekayasa kebatilan. Wa makaru wa makarullah. Mereka berbuat makar, Allah sang pembalas makar keburukan itu dengan sebaik-baiknya balasan. Ini yang pertama. Ketawakalan itu akan mandek ketika kita percaya dengan kekuatan akal. Apakah kita tidak boleh memakai akal? Boleh. Tapi jangan bergantung sepenuhnya. Ada kekuatan yang maha dahsyat, yaitu kekuatan doa, kekuatan istikharah, kekuatan bergantung kepada Allah. Kalau kita mau naik ke lantai 16, hanya dua pilihan. Apakah kita berjalan kaki menuju lantai 16 atau mempergunakan lift? Ketika kita mempergunakan tangga biasa, siap-siap kita ini letih, capek. Ke 16, sampai-sampainya mah tapi letih, capek. Tetapi mari kita pergunakan lift. Usaha kita beberapa langkah, masuk lift, tinggal pencet saja tombol 16, kita sampai. Nah, itulah tawakal. Kita serahkan kepada yang maha kuasa. Yang nomor kedua, apa yang menghambat kita ini tidak bertawakal kepada Allah, yaitu kekuatan materi, kekuatan duit. Apa kata para ulama? Wa man istaghna bimalihi qalla. Barang siapa yang menyandarkan kecukupan hidupnya, kekayaan hidupnya dengan kekuatan harta, maka dia akan terjerumus dalam hidup serba kekurangan. Mobil ada, jabatan ada, tapi karena serakah dia ingin kaya dengan jumlah aset yang banyak, maka dia itu jatuh kekurangan. Mindset orang miskin, mindsetnya mau kaya kayak mau kecukupan atau kekurangan, kalau mindsetnya selalu berkekurangan, dialah orang miskin, walaupun duitnya banyak. Tetapi ketika kita menyandarkan kekayaan itu kepada hati yang penuh syukur, hati yang penuh ridho, hati yang penuh dengan qanaah. Wa idza qana'ta fi kulli umurin fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kita puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka derajat kita sama dengan raja di dunia. Apa kesamaannya? Sama-sama merasa berkecukupan dengan apa yang Allah berikan. Karena kekuatan materi ini kita tidak cukup percaya diri dalam menjalankan hidup. Kita berjalan dengan tegap, kita berjalan dengan tegap, kita berjalan dengan penuh keoptimisan ketika dompet penuh dengan uang. Tetapi ketika dompet kosong, langkah pun limbung. Jangan-jangan kita ini sedang tertipu. Yang terakhir, yang menyebabkan kita ini kurang tawakal kepada Allah karena kehadiran backing. Karena kehadiran orang yang punya pangkat. Karena kehadiran orang yang punya kekuatan, power. Apa kata ulama? Wa man 'izza bi makhluqin dhulla. Barang siapa yang mencari kewibawaan, mencari nama besar, bersender kepada makhluk, maka dia akan jatuh hina. Ketika kita bersender kepada yang lemah, kita akan roboh. Kita ini lemah, manusia, mana manusia? Kita nggak punya apa-apa. Yang kita punya adalah iman dan amal saleh. Ketika kita hidup merasa kuat karena di belakang kita ada siapa, siap-siap akan hina. Seperti hal yang kita lihat sekarang di media massa, di sosmed. Pangkat, jabatan tidak bisa menolong ketika kita berurusan dengan hal-hal yang menyalahi fitrah manusia. Itulah solusinya bagaimana supaya hidup kita ini penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan. Solusinya cuma satu. Mari kita sandarkan semuanya kepada yang maha kuasa. Mari kita sandarkan kekayaan kepada Allah sang pemberi rezeki. Ketika kita mendapatkan rezeki yang sedikit, jangan lihat sedikitnya, tapi lihat siapa yang memberinya.
Ketika kita komplain dengan rezeki yang sedikit, maka kita komplain kepada Allah yang memberikan rezeki. Ketika kita tertimpa masalah dan problematika hidup, jangan mengadu ke sana ke sini. Sama saja kita ini mengadu Allah kepada makhluk. Sedangkan Allah tidak pernah mengadukan perbuatan dosa kita kepada malaikatnya. Intinya adalah iman aman. Orang yang punya iman dibingkai dengan ketawakalan, maka hidupnya akan aman. Hidup adalah sederhana. Gengsi kita yang membuat hidup ini jelimet. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang berkah memberkahkan. Aku qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah al-aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azimin amrukum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'ana al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyufa al Khalifata was-sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal khutham wa min sayyil asqam. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.